Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kostiawan Sukamto MT selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Anorganik dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan hingga kita dapat berkumpul meskipun di Google Meet ini. Perkenalkan, nama saya Sri Imelda Monda yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi Carbon in Column atau CIC. Adapun anggota kelompok Rosalinda Ali, Sri Imelda Monda, saya sendiri, dan Aini Nur Aisyah Biola. Baik teman-teman, langsung saja ke pemaparan materi yang akan dibacakan oleh rekan saya, Aini. Kepada Aini dipersilahkan. Kemudian Carbon in Column atau CIC. Carbon in Column atau CIC adalah metode pemisahan yang menggunakan karbon aktif untuk menyerap logam seperti emas dari larutan setelah proses leaching. Proses ini dilakukan dalam tangki terpisah, memungkinkan pemisahan padatan dan cairan sebelum adsorpsi, yang meningkatkan efisiensi pemulihan logam. Salah satu keunggulan CIC adalah kemampuannya untuk mengolah larutan dengan konsentrasi logam yang relatif rendah. Proses ini memungkinkan pemulihan emas dari larutan yang mengandung kurang dari 3 ppm, yang seringkali tidak ekonomis jika menggunakan metode tradisional. Next. Kemudian metode CIC yang dimana proses kerjanya yaitu leaching. Proses leaching adalah langkah awal di mana biji emas direndam dalam larutan cyanida. Cyanida ini berfungsi untuk melarutkan emas dari biji yang menghasilkan larutan kaya emas. Yang kedua, pemisahan. Setelah proses leaching, larutan yang dihasilkan dipisahkan dari padatan atau tiling menggunakan berbagai teknik pemisahan seperti filtrasi atau sedimentasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hanya larutan yang kaya emas yang akan masuk ke dalam kolom adsorpsi. Kemudian yang ketiga yaitu adsorpsi. Larutan kaya emas dialirkan melalui kolom yang berisi karbon aktif. Karbon aktif memiliki permukaan yang sangat luas dan mampu menyerap logam berharga dari larutan. Proses ini berlangsung dalam kondisi terkontrol untuk memaksimalkan interaksi antara karbon dan logam. Kemudian yang keempat, desorpsi. Setelah karbon terisi dengan logam, proses desorpsi dilakukan dengan menggunakan larutan desorpsi atau biasanya berupa larutan natrium cyanida atau air panas untuk melepaskan logam dari karbon. Logam yang terdesorpsi kemudian dapat diproses lebih lanjut untuk pemurnian. Next. Keunggulan CIC. Yang pertama yaitu efisiensi yang tinggi. CIC dapat mencapai tingkat ekstraksi emas antara 85 hingga 98%, tergantung pada kondisi proses. Yang kedua, pemisahan yang efektif. Dengan memisahkan padatan dan cairan sebelum adsorpsi, CIC mengurangi kemungkinan kontaminasi dan meningkatkan kualitas produk akhir. Dan yang terakhir yaitu penggunaan karbon aktif. Karbon aktif dapat digunakan kembali setelah proses desorpsi sehingga mengurangi biaya bahan baku. Saya kembalikan. Oke, jadi materi berikutnya yang akan dipaparkan oleh Rosalinda. Kepada Rosalinda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja CIC. Yang pertama, kualitas karbon aktif.
Kualitas karbon aktif sangat mempengaruhi efisiensi adsorpsi. Karbon dengan ukuran partikel yang tepat dan permukaan yang luas akan meningkatkan kapasitas adsorpsi. Yang kedua, kondisi operasional. Parameter seperti pH, suhu, dan waktu tinggal dalam kolom juga berpengaruh terhadap kinerja CIC. Pengaturan kondisi ini secara optimal dapat meningkatkan hasil ekstraksi. Yang ketiga, komposisi larutan. Komposisi larutan hasil leaching termasuk konsentrasi sianida dan keberadaan ion pengganggu lainnya dapat mempengaruhi efektivitas proses adsorpsi. Next. Tantangan dalam implementasi CIC. Yang pertama, pengelolaan limbah. Proses leaching menggunakan sianida menghasilkan limbah yang berpotensi berbahaya bagi lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki sistem pengelolaan limbah yang baik untuk mencegah pencemaran. Yang kedua, biaya operasional. Meskipun CIC efisien, biaya awal untuk instalasi dan pemeliharaan sistem dapat tinggi. Perusahaan perlu melakukan analisis biaya manfaat untuk menentukan kelayakan investasi. Yang ketiga, regulasi lingkungan. Perusahaan tambang harus mematuhi regulasi lingkungan yang ketat terkait penggunaan sianida dan pengelolaan limbah berbahaya lainnya. Next. Yang keempat, keterampilan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi metode CIC. Keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem CIC seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan metode tradisional lainnya. Yang terakhir, inovasi teknologi. Inovasi teknologi adalah aspek penting dalam meningkatkan efisiensi proses CIC serta mengatasi tantangan yang ada. Dalam industri pertambangan emas, perkembangan teknologi baru dapat membantu meningkatkan hasil ekstraksi logam berharga sambil mengurangi dampak lingkungan dari operasi tambang. Berikutnya, perusahaan tambang emas di Indonesia yang menerapkan metode CIC. Yang pertama, PT Agincourt Resources mengelola tambang emas Mertep yang terletak di Sumatera Utara. Perusahaan ini dikenal karena efisiensi proses pengolahan emas dengan menggunakan metode carbon in column. Yang kedua, PT Freeport Indonesia beroperasi di Papua. Freeport adalah salah satu produsen emas terbesar di dunia, terkenal dengan tambang Grasberg yang memiliki cadangan tembaga dan emas yang melimpah. Yang ketiga, PT Antam atau Aneka Tambang. Berlokasi di Jawa Barat, Antam mengelola tambang emas Pongkor dan menerapkan metode CIC dalam proses pengolahan emasnya. Yang keempat, PT Merdeka Copper Gold mengelola beberapa aset termasuk tambang Tujuh Bukit di Banyuwangi yang dikenal menggunakan metode heap leach untuk mengekstraksi emas. Yang kelima, PT Bumi Sukses Indo, anak perusahaan dari PT Merdeka Copper Gold, mengelola tambang Tujuh Bukit dan berfokus pada praktik pertambangan yang berkelanjutan. Yang keenam, PT J Resource Asia Pasifik Tbk mengelola beberapa lokasi tambang emas di Indonesia, termasuk Tokatindung, dengan fokus pada peningkatan efisiensi produksi. Yang ketujuh, PT Arci Indonesia Tbk memiliki beberapa tambang emas termasuk Tokatindung dan berkomitmen untuk menerapkan teknologi modern dalam proses pengolahan emas. Yang kedelapan, PT Indontan Halmahera Bangkit mengelola tambang emas Gosowong di Maluku Utara dan fokus pada pengembangan sumber daya mineral secara berkelanjutan. Jadi, yang dapat disimpulkan, metode carbon in column atau CIC menawarkan solusi efektif untuk ekstraksi emas dari biji melalui proses leaching. Dengan keunggulan dalam efisiensi pemulihan dan kemampuan
Untuk mengurangi biaya operasional, CIC telah menjadi pilihan utama bagi banyak perusahaan tambang di Indonesia. Namun, tantangan terkait pengelolaan limbah dan biaya operasional perlu diperhatikan agar praktik pertambangan tetap berkelanjutan dan ramah lingkungan. Oke, demikian diskusi dari kelompok 4. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangan dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Linda? Sudah. Sudah. Oke.